Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu Guru. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Di sini sudah masuk ke kelas Ibu ada Mbak Ika. Ibu cek satu-satu ya. Ada Ya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Baik. Mbak Yuni udah masuk juga ya. Ada Mas Kuku. Mbak Tantina sudah masuk ya. Sudah Ibu. Bagus. Mbak Nurat Miningsih sudah ya. Ya. Mas Eko sudah masuk ya. Sudah Ibu. Sudah masuk juga Mbak Putri. Kemudian Ya Bu. Mbak sudah masuk juga ya. Sudah masuk semuanya ya di dalam lokal Ibu. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, sekarang ketua kelas Mas Yogi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita berdoa bersama ya. Ya Bu. Ya Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Seperti biasa, untuk meningkatkan nasionalisme anak-anak ibu, kita menyanyikan lagu Halo Bandung dulu ya. Kita menyanyi secara bersama-sama. Ayo, semuanya menyanyi ya anak-anak ibu. Halo Bandung, kota periangan. Halo Bandung, kota Semoga dengan menyanyikan lagu tadi, anak-anak ibu bisa meningkatkan nasionalisme anak-anak ibu semuanya. Sekarang sudah siap untuk belajar. Apakah anak-anak ibu sudah mempersiapkan alat tulis untuk belajar? Sudah Bu. Alat tulisnya sudah siap? Sudah Bu. Ayo, mana alat tulisnya? Ini Bu. Ini Bu. Pintar anak-anak ibu ya. Seperti biasa, untuk 10 menit ibu akan memberikan waktu untuk
anak-anak ibu untuk literasi. Silakan untuk anak-anak ibu literasi, yaitu membaca bacaan yang sudah dimiliki. Nah, ibu beri kesempatan waktu 5 menit untuk membaca. Ya, anak-anak ibu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang Bu. sudah membaca? Sudah, Bu. Ya. Terus. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak ibu akan mempelajari tentang bagaimana bentuk-bentuk bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Yang kedua, nanti anak-anak ibu akan membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk melakukan wawancara. Kemudian siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Saya masih ingat. Oh ya, Mbak Irga, apa pelajaran kita minggu lalu, Mbak Irga? Bagian-bagian tubuh tumbuhan, Bu. Bagus, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Apa kira-kira bagian tubuh tumbuhan, Mbak Irga? Ada batang, ada daun, ada akar. Bagus, ada batang. Siapa lagi yang bisa? Ada ranting, Bu. Ada Akar, Bu. Akar, Bu. Ada buah, Bu. Ada buah. buah. Bagus, Mas Yogi. Apa lagi? Ada bunga. Pintar, Mbak Tantina. Apa lagi? Apa lagi? Ayo, Mbak Yuli. Ranting, Bu. Ranting. Terus apa lagi, Mbak Yuli? Yang ada di dalam tanah apa itu? Bagian tubuh Akarnya, Bu. akar. Bagus, Mbak Yuli. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Sekarang anak-anak ibu, coba perhatikan salah satu hewan yang ada di lingkungan anak-anak ibu, baik di rumah maupun di sekolah. Coba satu anak-anak ibu sebutkan satu hewan saja. Ayam, Bu. Ayam, bagus ayam. Bu. Satu saja ya. Kerbau. Kerbau, satu saja ya. Kambing, Bu. Ayam. Kambing. Terus apa lagi? Sapi, Bu Guru. Sapi. Nah, kemudian coba anak-anak ibu perhatikan apa bagian tubuh sapi itu. Yang pertama, Kepala, Bu. kepala, terus Kaki. kaki, terus Perut. apa lagi? Mata, Bu. Mata, Ya. apa lagi? Mulut. Ya, banyak bagian tubuhnya ya. Setiap bagian tubuh hewan itu pasti memiliki fungsi masing-masing. Supaya lebih mengetahui tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya, anak-anak ibu akan ibu tayangkan video tentang bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Silakan anak-anak ibu perhatikan ya video tersebut. Ya, Bu. Baik, Bu. Bagus. Sekarang ke peraturan. Video berikut ini. Nah, kira-kira apa yang ditayangkan? Benar sekali, itu adalah sekumpulan berbagai macam binatang. Apakah kamu bisa menyebutkannya? Ya, ada burung, sapi, kelinci, merpati, ayam, kucing, dan lainnya. Sekarang, mari kita perhatikan video burung merpati berikut ini. Seekor hewan mempunyai bagian tubuh dan fungsinya, termasuk burung merpati tadi. Nah, apakah kamu dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh burung merpati?
Baiklah, mari kita bahas satu persatu ya. Bagian tubuh burung merpati dan fungsinya. Bagian tubuh burung merpati yaitu yang pertama adalah paruh. Paruh berfungsi untuk makan atau mengambil makanan. Yang kedua adalah sayap. Sayap berfungsi untuk bergerak atau untuk terbang. Yang ketiga adalah ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh hewan saat bergerak ataupun saat terbang. Yang keempat adalah cakar. Cakar berfungsi untuk mencengkram saat hinggap di pohon, atau pada sebagian hewan, cakar berfungsi untuk mengais serta mencabik makanan. Dan yang terakhir adalah mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Nah, jadi apakah kalian sudah mengerti dan paham tentang bagian tubuh burung merpati fungsinya? Baik, dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini yaitu bagian tubuh burung merpati terdiri dari paruh, sayap, ekor, cakar, dan mata. Kira-kira Ibu bertanya, apa ya hewan yang ada di dalam video tersebut? Burung merpati, Bu. Burung merpati, Bu. Burung merpati. Burung. Bisakah anak Ibu menyebutkan bagian-bagian tubuh burung di dalam video tersebut? Bisa, Bu. Bisa, Bu Guru. Bu. Pertama, apa bagian-bagiannya? Ayo, ayo Paruh. Ibu, ayo. Paruh. 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 Sayap. Apa lagi? Sayap. 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 Terus apa lagi? Sayap, cakar. Ekor. Cakar. Cakar Mata. 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 Terus apa lagi? Ekor, Bu. Ekor. Kemudian bagian-bagian tubuh tersebut memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Siapa yang bisa menyebutkan mata? Mata untuk apa kira-kira? Untuk melihat. Melihat, Bu. Untuk apa mata bagi burung? Melihat, Melihat, Bu. Untuk melihat. Melihat. Bagian burung yang berguna untuk terbang apa kira-kira anak-anak Ibu? Sayap, Guru. Sayap, Bu. Nah, sayap, bisa terbang burung ya dengan sayap. Bisa, Bu. Kemudian untuk ekor burung sebagai apa fungsinya ekor burung? Keseimbangan, Bu. Menjaga keseimbangan, Bu Guru. Menjaga keseimbangan Tubuh. burung saat terbang. Kemudian Saat terbang. cakar burung untuk apa? Mencengkram. Mencakar-cakar, Bu. Supaya dicari makan. Mengais-ngais makanan, Bu. Nah, Supaya satu mudah lagi yang bertengger di atas dahan, Bu. Ya, supaya bisa bertengger di atas dahan kayu. Kayu. Ada satu lagi yang belum anak-anak Ibu sebutkan bagian-bagian tubuh burung. Apa kira-kira? Paruh, Bu. Bagus. Paruh. Apa fungsi kira-kira paruh tersebut anak-anak Ibu? Untuk mengambil makanan, Bu. Untuk mengambil Makanan. mengambil makanan. Jadi bagian-bagian tubuh burung tersebut ada 5. Yang pertama paruh, yang kedua sayap, yang ketiga cakar, yang keempat ekor, dan yang kelima Mata. 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 Setiap bagian tubuh burung tersebut pasti memiliki fungsi yang berbeda. Beda. Beda.
Sekarang anak-anak ibu ada suruh ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang anak-anak ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok ibu akan memberikan LKPD masing-masing. Kemudian anak-anak ibu akan mengerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan tersebut. Di dalam LKPD tersebut ada 1 hewan, kemudian di dalam hewan tersebut anak-anak ibu bisa menentukan bagian-bagian hewan, kemudian dan menentukan fungsinya masing-masing. Silakan anak-anak ibu berdiskusi dalam kelompoknya. Dari waktu 15 menit ya. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anak ibu mulai berdiskusi ya. Bagi anak-anak ibu yang kurang paham, boleh bertanya sama ibu. Sekarang silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Sudah siap anak-anak ibu? Belum. Ayo, kerjakan. Sebentar lagi, Bu Guru. Iya, ibu tunggu. Ada yang kurang paham anak-anak ibu? Sudah, Bu, bisa dipahami, Bu. Ya, Bu. Yang di Ya, Yuli, gimana? Ada yang kurang mengerti? punggung ikan itu apa namanya, Bu? Itu namanya sirip, Mbak Yuli. Oh, cirip. Makasih, Bu. Ya. Silakan lanjutkan ya. Sudah siap anak-anak ibu? Sudah, Bu Guru. Ya, Bu. Nah, sudah siap ya. Sekarang salah satu kelompok yang sudah menyelesaikan hasil diskusinya, salah satu dari anggota kelompok untuk segera atau untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sekarang kelompok mana yang duluan? Saya, Bu. Siapa? Mbak Tantinah dulu, ya. Ya, Bu. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Iya, Bu. Siap. Ya, silakan. Diskusi di kelompok kami, Ya. hewan yang ada di LKPD ini ikan. Bagus. Terus? Kemudian bagian tubuhnya yang A, mata, yang Bagus. B, sirip punggung, yang C, mulut, D, sirip dada, yang E, ekor. Bagus. Sekarang fungsinya lagi ya. Kemudian fungsinya mata untuk melihat, Terus? yang B, sirip punggung untuk membantu bergerak, Pintar. yang C, mulut memasukkan makanan, Bagus. C, sirip dada juga untuk bergerak, Bu, seperti tangan kita ya, Bu, itu ya. Iya, pintar Mbak Tantinah ya. Yang E, ekor untuk menjaga Untuk apa keseimbangan. kira-kira? Bukan, Bu. Iya, menjaga keseimbangan. Hebat Mbak Tantinah. Terima Semoga kasih, Bu Guru. Iya, semoga teman-teman bisa ada anak-anak ibu teman-temannya bisa meniru dari Mbak Tantinah ya untuk bisa tampil ke depan. Sekarang kelompok 2, siapa lagi kelompok 2? Ayo, Mas Eko. Ya, Bu. Ini Iya, sekarang tolong anak-anak ibu yang lain perhatikan Mas Eko akan menampilkan hasil diskusinya. Iya, Bu. Ayo Mas Eko. siap, Bu. Ayo Mas Eko. Ya, Bu. Ini hasil dari diskusi kelompok saya. Iya. Ya, itu tadi nama hewannya ikan, Bu. Iya. Kemudian bagian-bagian tubuhnya yang A, mata.
Yang B sirip yang ada di punggung. Kemudian C itu mulut. D sirip yang ada di dada seperti tangan. Kemudian yang E ekor, Bu. Iya, sekarang fungsinya lagi Mas Eko. Oh ya, fungsinya untuk mata yaitu fungsinya untuk melihat. Kemudian yang Bagus. sirip punggung itu di samping untuk bergerak juga keseimbangan, Bu. Kemudian Iya, yang mulut untuk makan. Kemudian bagus. sirip dada itu untuk bergerak juga dan keseimbangan, dan yang ekor juga, Bu, untuk itu dibelok-belokkan, Bu, juga untuk menjaga keseimbangan. Ya, bagus Mas Eko. Hendaknya teman-teman lain juga bisa meniru penampilan dari Mas Eko ya. Siap, Bu Guru. Ya, Bu. Nah, jadi setiap hewan itu pasti memiliki bagian tubuh masing-masing. Tidak saja hanya burung, tetapi hewan lain juga memiliki fungsi atau bagian tubuh masing-masing, kemudian memiliki fungsi yang berbeda. Beda. Bagus. Bu, tanya Bu. Nah, siapa lagi ya? Adakah anak ibu yang Tanya Bu. Ya. Bu, Apa Mbak Yuli? ikan ini ada hidungnya Bu seperti kita Bu. Ikan Hidung? ada hidungnya Bu. Iya, ikan ini ada hidungnya Bu. Kira-kira sama Mbak Yuli ada hidung ikan? Sepertinya ada ya, Bu Guru ya. Iya, Ya, ada ya. Ikan itu pasti ada Hidung. hidungnya. Kalau kaki bagaimana, Bu Guru? Punya enggak ikannya? Nah, ikan itu tidak memiliki kaki. Kaki. Dia dengan menggunakan Sirip, Ekor. dan sirip. ekor dan Sirip. Sirip. Nah, jadi anak-anak ibu sudah tahu tentang bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Bagus. Berbicara tentang burung, burung ini adalah salah satu keberagaman hewan yang ada di kebun Binatang. Binatang. Selain dari hewan burung yang ada di kebun binatang, ada lagi banyak keberagaman hewan lain. Apa saja contohnya hewan yang ada di kebun binatang? Gajah, Bu. Kemudian apa? Harimau. Kuda Nil. Kuda, gajah. Kuda. Beruang. Beruang. Gajah, Bu. Harimau. Burung. Singa. Singa. Nah, jadi kita bisa mengetahui keberagaman. Rusa. Apa lagi? Unta. Kijang. Apa lagi Mbak Nuratni? Kijang. Kijang. Pasti banyak lagi keberagaman hewan yang ada di kebun binatang. Dari siapa kita mengetahui keberagaman hewan tersebut? Tentunya dari penjaga kebun binatang. Binatang. Kegiatan kita bertanya dengan penjaga kebun binatang untuk mendapatkan informasi tentang keberagaman hewan tersebut. Itulah yang namanya Wawancara. Sekarang kita akan mempelajari tentang wawancara dengan penjaga kebun binatang. Sebelum kita mewawancarai penjaga kebun binatang, apa kira-kira yang harus kita persiapkan? Ayo. Daftar pertanyaan. Pertanyaan, Bu. Daftar pertanyaan. Sekarang Ibu akan menampilkan video tentang bagaimana wawancara
cara wawancara, kemudian bagaimana cara membuat daftar pertanyaan. Silakan anak-anak Ibu perhatikan ya videonya. Nah, wawancara sendiri itu apa ya? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Ya. Wawancara perhatikan ya, anak adalah Ibu. suatu cara mengumpulkan Ya, Bu Guru. informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu ya narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancara dan biasanya narasumber ini mempunyai pengalaman yang sangat luas. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang mewawancarai. Nah, saat melakukan wawancara, apa saja ya tahap-tahapnya? Nah, yang pertama, menentukan tema untuk melakukan wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Dan yang ketiga, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Nah, sekarang kata tanya apa saja ya yang dapat kita gunakan dalam wawancara? Yang pertama apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Dan berapa? Nah, masing-masing kata tanya itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa terjadinya sesuatu. Kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa itu terjadi. Mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Nah, bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan dalam. Dan berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Nah, itu tadi beberapa kata tanya yang bisa digunakan saat anak-anak melakukan suatu wawancara. Nah, saat anak-anak melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik atau tema ya. Dan kalimat pertanyaan dibuat dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun. Nah, sekarang kita akan melihat contoh wawancara antara Santi dengan seorang petani. Dan topik wawancaranya adalah cara. Kita simak bersama-sama ya. Tolong perhatikan ya anak Ibu, cara kita ada seorang anak yang mewawancarai. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Perkenalkan, saya Santi. Berikut saya mewawancarai Bapak tentang cara merawat padi. Oh, tentu boleh. Mulai kapan Bapak menjadi seorang petani padi? Saya bertani kurang lebih 10 tahun. Di mana Bapak pertama kali bertani, Pak? Di desa saya dulu, Nak, di daerah Bandung. Jenis padi apa saja yang Bapak tanami? Tak menentu, Nak. Kadang ini 4, kadang 3, dan kadang 6 Bagaimana ya Pak proses menanam padi itu? Sawahnya dibajak terlebih dahulu, kemudian benih padinya disebarkan, menunggu sampai beberapa bulan, lalu ditanami dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, jadi seperti itu. Berapa lama ya Pak waktu padi kita bisa panen? Ya, kurang lebih 4 bulan.
apakah ada hama, Pak, yang suka menyerang padi di sawah? Tentu ada, Nak, yaitu worem, ulat, dan juga kadang-kadang keong. Mengapa Bapak memilih padi? Ya, karena di sini adalah daerah yang cocok untuk menanam padi. Bagaimana cara Bapak mendapatkan hasil panen padi yang baik, Pak? Karena saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk dan juga memberantas hama. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Sama-sama, Nak. Nah, sekarang setelah anak ibu memperhatikan tentang video tadi, apa kira-kira yang bisa anak-anak ibu dapatkan dari video tersebut? Wawancara, Bu Guru. Tentang Wawancara. Nah, dalam wawancara itu ada 2 unsur, yaitu narasumber dan Wawancara. Wawancara. Apa itu kira-kira narasumber? Saya, Bu. Cara. Mbak Yuli. Apa itu narasumber? Orang yang kita wawancarai, Bu. Nah, orang yang kita wawancarai, orang yang memberikan Informasi. Masih. Sekarang yang pewawancara itu apa itu pewawancara? Orang Yang memberi pertanyaan, Bu. Balik. Nah, yang pertanyaan, Bertanya, yang Bu. bertanya, yang memberikan pertanyaan, Yang menarik yang informasi, ingin Bu. mendapatkan Informasi. sebelum kita melakukan wawancara, apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Pertanyaan, Bu. Pertanyaannya, Bu. Daftar pertanyaan itu terdiri dari kata Tanya. dalam video ada beberapa kata tanya yang sudah ada. Yang pertama apa saja kata tanyanya? Siapa? Apa, Bu? Apa itu untuk menanyakan apa, Mas Yogi? Untuk menanyakan sesuatu hal, Bu. Bagus, untuk menanyakan sesuatu hal. Yang kedua, apa kata tanyanya lagi? Saya, Bu. Mbak Yuli, apa? Siapa, Bu? Menanyakan orang. Menanyakan orang. Yang ketiga, apa lagi? Berapa? Kapan? Oh, berapa, Mas Eko? Berapa, Bu? Oh, berapa? Untuk menanyakan apa itu, Mas Eko? Jumlah atau banyaknya sesuatu, Bu. Jumlah atau banyaknya Kapan, Bu? sesuatu. Kapan? Menanyakan waktu. Kapan? Kapan? Kapan untuk menanyakan waktu? Waktu. Di mana lagi? Di mana untuk menanyakan apa kira-kira? Tempat, Bu. Tepat. Bagus. Berarti anak ibu sudah mengetahui cara-cara atau kata tanya yang kita gunakan untuk membuat kata tanya. Yang pertama apa? Itu untuk menanyakan hal atau peristiwa. Siapa untuk menanyakan nama orang. Di mana untuk menanyakan tempat. Tempat. Untuk menanyakan waktu. Berapa menanyakan jumlah dan Jumlah. bagaimana untuk menanyakan Cara. Sekarang juga di dalam kelompok anak-anak ibu berdiskusi, nanti akan ibu bagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Di dalam kelompok tersebut anak-anak ibu akan membuat daftar pertanyaan yang jawabannya sudah ada. Tugas anak ibu hanya membuat daftar pertanyaan sesuai dengan kata tanya tersebut yang sudah kita pelajari.
Sudah mengerti anak-anak Ibu cara pengerjaan KPD? Sudah, Ya, Bu. Bu. Sudah. Sekarang anak-anak Ibu bekerja lagi di dalam kelompok dan melakukan diskusi ya. Ya, Bu. Silakan anak-anak Ibu berdiskusi lagi di dalam kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit ya, cukup ya 10 menit. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan anak-anak Ibu kerjakan. Apakah ada anak-anak Ibu yang kurang paham? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Oh, sudah paham ya. Sudah ada yang siap? Sudah, Bu. Sudah. Kurang sedikit, Bu. Sedikit lagi, Sedikit Bu. lagi ya. Lanjut. Sudah ya, Bu. sudah. Sekarang sudah semuanya ya, sudah siap semuanya hasil diskusinya. Sudah, Bu Guru. Sekarang tadi kelompok 1 yang tampil duluan. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 2 yang tampil duluan lagi ya. Ya, sekarang kelompok 2. Ayo, Mas Kuku. Ya, Mas Ayo, Mas Kuku. Kuku. Yang lain tolong perhatikan temannya Mas Kuku untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, Bu Guru. Silakan Mas Kuku. Iya, Bu. Hasil diskusi kelompok kami yang pertama. Assalamualaikum, selamat pagi. Jawabannya apa wawancara pertama. Kemudian yang kedua, Ya. apakah boleh kami melakukan wawancara, Pak? Boleh. Bagus. Perkenalkan, Yang nama kedua. saya Budi, nama Bapak siapa? Nama saya Bapak David. Kemudian, Bagus. Lanjut. Bapak bekerja di mana? Bapak bekerja di mana? Iya. Bekerja sebagai petugas kebun binatang. Kemudian, berapa banyak Yang pengunjungnya, mewawancara Pak? Wawancara ya. Berapa banyak? Kemudian, bawahnya, apa saja hewannya, Pak? Kemudian, bagaimana cara memelihara hewan di sini, Pak? Bu. Itu kelompok kami, Bu. Bagaimana kalau hewan sakit? Jika hewan sakit, yang kami lakukan adalah mengecek gejala terlebih dahulu, kemudian memberi penanganan seperti memberi obat atau vaksin secara teratur agar bisa sembuh. Kemudian, yang pewawancara, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Apa, Bu? Waalaikumsalam. Bagus, Mas Kuku. Ya Bu, kelompok Terima saya. kasih ya Mas Kuku. Ya, bagus kelompok 2 ya. Semoga teman-teman yang di kelompok 2 yang tidak tampil bisa meniru dari temannya yang tampil. Sekarang kelompok 1 lagi. Siapa dari kelompok 1 perwakilannya? Saya coba, Bu. Ya, Mbak Putri. Ya, silakan Mbak Putri. Ya. Hasil diskusi kelompok kami untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ya. Untuk pertanyaan kedua, bolehkah kami melakukan wawancara? Untuk pertanyaan ketiga, Ya.
Siapa nama Rafa? Untuk Bagus. pertanyaan selanjutnya, Bapak bekerja di sini pakai apa, Pak? Selanjutnya, berapakah pengunjung kebun binatang setiap hari, Pak? Iya, bagus. Apa saja jenis hewan yang ada di kebun binatang ini, Pak? Selanjutnya, Ya, lanjut. bagaimana cara memelihara hewan di sini? Kemudian, apa yang dilakukan jika hewan sakit, Pak? Bagus. Kemudian, terima kasih atas waktunya, Pak. Yang terakhir, Assalamualaikum. Begitu, Bu, hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih ya Mbak Putri. Hebat Mbak Putri ya. Nah, semoga teman-teman lain bisa meniru dari penampilan Mbak Putri ya. Ya, Bu Guru. Jadi sekarang untuk anak-anak Ibu sudah mengerti ya tentang cara membuat daftar pertanyaan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Nah, sekarang kita untuk kesimpulan apa saja ya yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama ada 2 tadi. Yang pertama apa? Bagian tubuh hewan, Bu. Bagus. Bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Apa-apa saja bagian tubuh hewan tersebut. Yang pertama apa tadi? Paruh. Cakar. Mata. Ada sayap. sirip punggung. Cakar atau ikan misalnya. Apa-apa saja bagian tubuh ikan. Yang pertama. Sirip punggung, Bu. Mulut. Ekor. Apa lagi? Sirip punggung. Ada satu lagi. Sirip dada. Sirip dada. Dada. Yang kedua apa? Dada. Itu yang pertama kita pelajari yaitu bagian tubuh hewan beserta Fungsinya. Yang kedua apa lagi pelajaran kita? Wawancara. Sudah mengerti anak-anak Ibu Sudah, Bu Guru. Untuk supaya lebih paham lagi, anak-anak Ibu suruh untuk membuat evaluasi yang berada pada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan melalui WA Group. Kemudian anak-anak Ibu buat di kertas, kemudian fotokan dan kirim ke WA Ibu ya. Ya, Bu Guru. Iya, Bu. Sekarang untuk menutup pelajaran, kita baca hamdalah dulu bersama-sama ya. Ya, Bu. Alamin. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Ya, Bu Guru. Sama-sama. Kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu Guru. Iya. Terima kasih Bu Leni. Bisa di-stop dulu. Untuk selanjutnya waktu kami haturkan sepenuhnya kepada Prof. Dwi, disilahkan. Terima kasih Bu Siti. Pak. Ya, selamat kepada Ibu Leni yang sudah presentasi. Presentasinya baiklah, mimiknya juga baik, menunjukkan apa ya
semangat untuk berinteraksi dengan para peserta didik. Kemudian juga sudah melakukan cek satu persatu para peserta didik. Mungkin bisa ditanyakan juga sehat atau enggak kalau online ya, keluarganya bagaimana, sehingga tidak hanya nyebut nama. Itu mungkin bisa dikembangkan lah biar interaksi non formalnya juga berkembang. Kemudian juga sudah memberikan apresiasi pada setiap apa yang dilakukan oleh peserta didik. Memang bagus ya kalau kita sering-sering menyebut nama peserta didik, siapa sajalah kita sebut. Kenapa? Dari hasil penelitian itu menunjukkan kata yang paling bagus di dunia itu adalah nama kita. Ya. Jadi kalau disebut nama kita itu kita pasti senang. Ya. Jadi kalau Bu Lani nyebut satu persatu, sering nyebut nama anak itu akan merasa senang. Kita juga senang ya kalau disebut nama ya. Nah itu yang perlu ditekankan ya. Jadi sudah baiklah Ibu menyebut nama-nama itu. Kemudian ada yang saya kritisi ya. Kita ketika meminta pendapat siswa atau peserta didik, jangan tergesa-gesa memotong ya. Meskipun kita udah menangkap, oh dia anak ini tahu, tapi jangan kita potong. Biarkan dia selesai mengungkapkan pendapatnya, persepsinya, sampai dia selesai baru kita. Meskipun kita udah di depan, oh ini udah tahu ini, tapi jangan dipotong. Nah itu tadi saya lihat ketika ada peserta didik menyampaikan sesuatu, Ibu langsung, oh ya, ya itu kita memang sudah tahu, tapi jangan dipotong, biar dia selesai dulu berbicara, baru kita berpindah ke siswa yang lain atau pindah ke topik yang lain dan seterusnya. Tapi mohon jangan dipotong. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan scaffolding ya. Scaffolding itu memberikan tangga untuk seseorang itu dapat menyampaikan pendapatnya. Dengan kalau yang di tanah itu apa sih? Nah, itu akan menimbulkan, oh yang mau diinginkan seperti ini jawabannya. Itu teknik scaffolding boleh dipakai dan itu baik. Nah, kemudian kembali tentang video ya. Kalau video deskripsi itu nggak usah ditayangkan lah. Kita bisa ngomong langsung ya. Misalnya wawancara itu adalah apa gitu, kita bisa ngomong ya. Tapi kalau mau menampilkan wawancara, bisa jadi wawancaranya misalnya wawancara yang real ya. Misalnya diambilkan potongan videonya wawancaranya Rossi di CNN atau wawancaranya siapa di RCTI ya, itu real ya, itu boleh divideokan. Nah, kemudian kita pakai tekniknya Pak Yogi tadi, diminta mengidentifikasi siapa sih di situ yang diwawancarai, kemudian pewawancaranya siapa, narasumbernya siapa, isunya tentang apa, kata-kata kata tanya yang digunakan apa saja. Nah, itu bisa digunakan untuk identifikasi dan itu lebih real. Saya kira anak kelas 6 yang sudah mulai bisa berpikir luas, yang konkret, itu abstrak, itu juga sudah bisa melihat hal-hal seperti itu. Atau kalau konteksnya yang remaja juga banyak wawancara yang kaitannya dengan anak-anak remaja, itu bisa diambilkan secara real biar tidak sederhana. Kalau kita memberi contohnya sederhana, pasti nanti yang ditangkap oleh anak didik itu yang sederhana. Seperti yang Pak Yogi tadi, yang dicontohkan obeng, tas, kulkas. Ketika ditanya kepada anak-anak, jawabnya ya sama, obeng, tas, kulkas, nggak ada yang lebih advance. Sama juga kalau kita wawancaranya pertanian yang ditanya hamanya apa dan apa, nanti yang dicontoh seperti itu juga, yang sederhana. Tapi kalau kita berikan contoh yang lebih advance, lebih real pada kehidupan sehari-hari, mereka akan melakukan hal yang sama untuk itu ya. Kalau perlu mereka diminta melakukan apa itu istilahnya ini ya, copy the master, mencontoh pada ahlinya. Misalnya ada wawancaranya Rossi, mereka suruh mencontoh apa yang dilakukan Rossi, divideokan. Ada yang menjadi pewawancara pura-pura menjadi Rossi, ada yang menjadi narasumber mungkin Menteri Keuangan, ada yang pura-pura jadi Menteri Keuangan. Itu akan memunculkan image yang jauh lebih luar biasa, gitu ya.
mereka akan punya bayangan, oh kalau saya nanti jadi menteri, nah itu akan seperti ini. Oh kalau saya jadi pewawancara seperti Rossi, saya akan seperti ini ya. Nah itu coba digunakan dalam pembelajaran kita yang membangun cita-cita yang besar pada anak didik kita. Itu yang perlu kita kembangkan. Jangan pada hal yang relatif sederhana, yang mereka nanti cara berpikirnya juga hanya berhenti di situ. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian, oh ya tadi sudah bagus ini juga contoh tentang burung, udah diekspansi pada kasus di hewan-hewan yang lain sudah dilakukan. Itu bagus untuk membangun kreativitas. Nah cara-cara itu mungkin perlu kita lakukan pada aspek-aspek yang lain. Sehingga itu yang kita pentingkan sekarang itu membangun cita-cita yang tinggi pada peserta didik yang mereka itu hidupnya itu sangat berbeda dengan kita nantinya ya. Itu yang perlu kita berikan pengalaman belajar yang seperti itu. Mungkin itu saja untuk Bu Agustia Leni atas presentasinya. In general sudah baiklah dengan apa yang disampaikan. Ya sudah secara teori kita memang perlu benar hanya improve agar ya kita bisa membangun peserta didik kita menjadi jauh lebih baik dari kita-kita di masa depan. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Terima kasih Prof. Dwi.